Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nah, teman-teman pernah mendengar gastritis? Ya, rata-rata teman-teman pasti tahu ya, pasti mendengar tentang gastritis. Banyak juga orang yang datang berobat itu langsung menyimpulkan, dok, saya gastritisnya kambuh. Nah, mungkin ada sebagian orang yang tahu menyebutkan gastritis tapi sebenarnya tidak tahu. Nah, jadi gastritis itu memang peradangan pada dinding lambung ya, peradangan pada mukosa lambung. Nah, inilah yang disebut dengan gastritis. Nah, pada video kali ini kita akan membahas gejala gastritis. Jadi gejala umum ya. Jadi biar teman-teman tahu ya, oh ternyata ini loh gastritis itu gejalanya seperti ini. Nah, semoga bermanfaat. Orang yang terkena gastritis ini bisa orang muda, bisa orang tua, bisa wanita, ataupun bisa pria. Nah, jadi orang yang terkena gastritis peradangan pada dinding lambung, ya, ini bisa akibat karena infeksi dari bakteri ataupun karena asam lambung yang berlebihan. Banyak di kehidupan sehari-hari ya, orang yang terkena gastritis ini akibat karena penggunaan obat-obatan ya, terutama obat anti nyeri itu tanpa resep dokter. Kemudian dia menggunakan obat tersebut dalam jangka yang lama ya. Nah, inilah yang bisa mengikis ya lapisan lambung yang akhirnya lapisan lambungnya bisa peradang, nanti bisa luka. Nah, jadi teman-teman memang ya dalam penggunaan obat-obatan khususnya juga obat anti nyeri ya, obat apapun itu sebenarnya harus sesuai dengan resep dokter. Jangan beli sendiri di apotik, misalkan berdasarkan pengalaman teman-teman ya sebelumnya berobat dengan dokter ini, tiba-tiba gejalanya mirip-mirip, teman-teman beli obat yang sama ya, kemudian dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, jadi memang perlu hati-hati ya, kita harus bijak dalam memilih obat, mengkonsumsi obat, dosis obat, karena untuk meminimalisir efek samping yang ditimbulkan dari obat. Jadi jangan sedikit-sedikit minum obat ya, beli di apotik seperti itu. Kemudian ada kebiasaan sehari-hari lainnya yang bisa memicu gastritis, misalkan teman-teman stres ya, hobi merokok, hobi mengkonsumsi alkohol, hobi makan pedas, hobi makanan yang berlemak. Nah, ini juga bisa memicu timbulnya gastritis. Nah, jadi ada beberapa gejala umum yang bisa teman-teman alami kalau mengalami gastritis ya ataupun radang dinding lambung ataupun radang lambung ini. Yang pertama adalah perut kembung. Nah, jadi banyak orang yang meremehkan keluhan ini ya, gejala ini. Ah, cuman perut kembung saja kok, dikasih balsem ya, dihangat-hangatkan ya hilang itu. Ya, ini perut kembung ini bisa terjadi pada orang yang radang lambung ya. Ini kenapa bisa terjadi, Dok? Nah, ini karena pertumbuhan bakteri ya, H. pylori. Nah, ini berlebihan. Nah, akhirnya karena pertumbuhan bakteri yang berlebihan, dia menimbulkan gas. Nah, inilah yang membuat teman-teman perutnya terasa penuh, ya kembung. Nah, karena pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Ya normalnya ya nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian keluhan perut kembung ini jangan pernah dianggap remeh. Sesuatu yang tidak normal di tubuh kita jangan dianggap remeh, tetapi jangan juga sampai stres ya, karena kalau stres malah bikin imun kita turun. Nah, jadi memang harus waspada ya, walaupun hanya perut kembung. Yang kedua, nyeri ulu hati. Nah, jadi nyeri ulu hati ini merupakan gejala umum yang sering dirasakan oleh orang yang gastritis, orang yang radang lambung. Ya, kenapa bisa nyeri ulu hati? Ya, karena itu tadi ya, ada peradangan di lambung. Nah, ini terjadi bisa teman-teman rasakan kalau seandainya ya tanpa makan bisa perih ya, rasa panas. Kemudian saat makan pun teman-teman juga bisa merasakan keluhan panas ya, perih. Nah, jadi memang keluhan nyeri ulu hati ini merupakan keluhan yang umum ya, yang dirasakan ketika orang gastritis. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya, peradangan pada dinding lambung diakibatkan oleh
pertumbuhan bakteri H. pylori ini berlebihan. Kemudian lapisan yang melindungi lambung ya akhirnya lama-lama terkikis, ya akhirnya timbullah radang ya. Kemudian infeksi bakteri H. pylori ini bisa menyebabkan asam lambung jadi meningkat ya. Kalau seandainya meningkat jumlahnya berlebihan, nah ini tidak bisa lagi lapisan pelindung lambung itu melindungi dinding lambung, akhirnya kalah dia ya. Kalah akhirnya terjadi radang ya. Nah, kalau seandainya meradang, teman-teman tambah dengan mengkonsumsi makanan ataupun minuman yang bisa mengiritasi lambung, misalkan makanan pedas ya, minuman beralkohol ataupun makanan jenis asam ya, ini akan menimbulkan nyeri ya, tambah nyeri seperti itu. Yang ketiga, mual dan muntah. Nah, jadi mual dan muntah ini sering dikeluhkan oleh orang yang mengalami peradangan lambung ataupun gastritis ya. Nah, ini karena respon dari peradangan. Nah, keluhan mual ya, muntah ini diakibatkan karena infeksi bakteri tadi ya, bisa juga karena asam lambung yang berlebihan ya, gas di dalam lambung berlebihan ya. Jadi akhirnya membuat perut tidak nyaman, membuat perut jadi mual. Nah, akhirnya teman-teman bisa sampai muntah. Nah, tentu kondisi seperti ini ya sangat menyiksa sekali ya, karena yang dikeluarkan itu kadang hanya asam lambung. Nah, apalagi kalau seandainya tidak bisa makan ya, perut kosong ya, sangat menyiksa. Yang keempat, rasa terbakar di dada. Nah, jadi teman-teman, peradangan lambung juga bisa menimbulkan rasa terbakar di dada. Nah, akibat asam lambung yang meningkat, nah ini akan menyebabkan ya, karena peradangan di lambung ya, akhirnya otot yang menghubungkan antara esofagus dan lambung itu ikut terganggu, melemah. Dia bisa timbul GERD ya, reflux asam lambungnya sampai ke atas. Nah, itu yang menyebabkan teman-teman merasa kadang di dadanya itu terasa panas. Yang kelima, tidak nafsu makan. Nah, tentu ya kondisi ini umum dialami ya, tidak nafsu makan, apalagi ditambah tadi keluhan mual ya. Nah, akhirnya ketika teman-teman ingin makan ya, teman-teman akan merasakan mual dan bahkan sampai muntah. Nah, akibat ini ya teman-teman, untuk mengkonsumsi makanan jadi susah, nutrisi yang diterima oleh tubuh juga berkurang. Nah, kemudian kadang orang sampai takut ingin makan karena ketika makan ya perutnya terasa nyeri, terasa sakit. Ya, memang keluhan tidak nafsu makan ini ya sering dijumpai, ya umum terjadi. Kemudian tidak nafsu makan juga bisa ditimbulkan karena asam lambung yang berlebihan, karena gas yang ditimbulkan juga banyak, akhirnya membuat perut itu begah kan, begah, terasa kenyang ya. Nah, suruh makan itu enggak deh, masih kenyang, rasa kenyang. Nah, karena itu tadi ya, karena perutnya terasa penuh ya, jadi nafsu makan juga terganggu akhirnya. Yang keenam, BAB hitam. Nah, jadi ya BAB hitam ini bisa ditimbulkan oleh orang yang mengalami gastritis. Nah, kenapa BAB bisa hitam? Ya karena dinding lambungnya itu bisa luka ya, bisa luka, bisa berdarah. Ya akhirnya darahnya itu larinya ke sistem pencernaan, ataupun ketika teman-teman muntah, kalau seandainya lambungnya luka, itu bisa muntahnya keluar campuran darah ya. Nah, memang harus hati-hati. Jadi gastritis ini tidak bisa dianggap sepele ya, bahkan ketika BAB hitam, nah itu kadang sampai menimbulkan keluhan pusing ya, pucat ya, karena itu tadi ada darah yang ikut keluar. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman nyeri ulu hati ya, mengarah ke arah sini ya, ketika BAB teman-teman perhatikan ya, ada perubahan atau tidak ketika teman-teman buang air besar. Ya, takutnya teman-teman tidak memperhatikannya, ketika teman-teman ditanya oleh dokter ada BAB hitam, teman-teman jawabnya tidak, padahal sebenarnya ada. Nah, jadi memang harus diperhatikan. Nah, oke teman-teman ya, setiap orang memang kadang menimbulkan gejala yang berbeda-beda terhadap gastritis ini, terhadap peradangan dinding lambung. Tetapi yang saya sebutkan tadi itu merupakan gejala umum yang sering dialami oleh orang yang gastritis ataupun oleh orang yang mengalami peradangan lambung. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Silakan tulis komentar di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, sampai jumpa.